Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 untuk kelas 11 akuntansi. Ini untuk langsung saja untuk yang pertama. Nah, ini ada PTKP seperti yang sudah kalian catat kemarin. Untuk yang pertama itu ada wajib pajak ya. Wajib pajak di sini ada wajib pajak pribadi. Untuk wajib pajak pribadi ini nominalnya adalah 54 juta untuk satu orang. Terus yang kedua, di sini kalau misalkan sudah menikah itu ada tambahan 4.500.000 per itu untuk kalau yang sudah menikah. Terus kemudian kalau istrinya bekerja dan mempunyai penghasilan, kalau penghasilan istrinya nanti digabung dengan penghasilan suami untuk membayar pajaknya nanti ada tambahan lagi sebesar 54 juta. Terus yang berikutnya di sini ada tambahan tanggungan. Di sini kenapa saya tulis per A-nya 4.500.000? Karena di sini nanti maksimal adalah 3 tanggungan. 3 tanggungan di sini maksudnya itu yang memiliki garis besar bisa dikatakan yang memang benar-benar menjadi tanggungannya orang tua di situ. Contohnya bisa anak atau orang tua yang sudah tidak bekerja. Orang tua berarti mbak sampean atau nenek kakek sampean. Kalau beliaunya itu sudah tidak bekerja dan makan atau kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh keluarganya sampean, itu bisa dikatakan sebagai tanggungan di orang tuanya sampean, bapak ibu sampean ya. Terus yang berikutnya di sini ada tarif PPh pasal 21. Kalau misalkan tadi setelah ada penghasilan ya, nanti akan saya contohkan soalnya di belakang. Kalau ada penghasilan di sini ada penghasilan bersih ya ini. Kalau penghasilan bersihnya 0 sampai dengan 50 juta nanti dipotong 5%. Kalau penghasilan bersihnya 50 juta sampai 250 juta itu nanti ada 15%. Terus 250 juta sampai 500 juta itu ada 25%. Di atas 500 juta itu nanti tanggungan tarif pajaknya adalah 30%. Ini ya, 30% ini. Terus di sini ada penambahan penghasilan bruto. Yang bisa menambah penghasilan itu apa saja? Yang pertama di sini ada gaji pokok. Gaji pokok itu bisa dikatakan seperti gaji bulanan sampean. Sama setiap bulan itu mendapatkan gaji berapa. Nah, ini nanti bisa dikatakan menambah penghasilan bruto. Terus yang kedua di sini ada tunjangan rutin, ya, tunjangan rutin. Misalkan Saman kalau kerja mendapatkan tunjangan jabatan, ya, ada tunjangan transportasi dan ada uang makan. Ini nanti bisa menambah penghasilan bruto. Nah, Saman biaya tunjangan jabatannya dapat berapa per tahun? Transportasinya dapat berapa? Apakah setiap hari ataukah per minggu? Dan uang makannya di sini dapatnya berapa hari. Nah, sama nanti ngitungnya pajak, ngitung harian atau bulanan atau tahunan itu nanti bisa di situ. Terus yang berikutnya di sini ada tunjangan yang dibayar perusahaan atas premi asuransi dan iuran BPJS berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk tunjangan yang dibayar perusahaan ya, berarti nanti kalau misalkan sama mendapatkan tunjangan dan tunjangan itu yang membayarkan adalah perusahaan bukan sampean sendiri, itu nanti menambah penghasilan bruto ya. Menambah penghasilan bruto. Tapi kalau tunjangannya itu yang membayar sampean sendiri, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di situ nanti akan mengurangi penghasilan bruto. Ini ada pengurang penghasilan bruto. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Yang dari atas dulu di sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini nanti setiap Saman menghitung PPh 21 ini nanti harus diikutkan. Di sini adalah mengurangi penghasilan. Ya, berarti ini biaya jabatan ini sifatnya wajib harus dihitung. Besarnya adalah 5% dari penghasilan bersih. Penghasilan bersih itu atau penghasilan neto itu didapatkan dari
penghasilan sampean nanti ditambah dengan penghasilan bruto yang tadi, ada tunjangan, ada bonus, ada upah lembur ya. Itu nanti kalau penghasilan ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan biaya BPJS atau biaya jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan perusahaan, itu nanti berarti menambah. Kalau sudah ditambah, kemudian nanti akan dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini nanti saya ulangi lagi sifatnya wajib. Berarti nanti kalau Saman menghitung PPh pasal 21, biaya jabatan ini harus langsung diikutkan. Besarnya adalah 5% dari penghasilan neto. Berarti 5% dikali dengan penghasilan bersihnya. Nah, ini penghasilan jabatan ini tidak boleh lebih dari 6 juta per tahun. Kalau jawabannya nanti lebih dari 6 juta per tahun, berarti ini nanti harus dihitung 6 juta saja. Ya, per tahun. Tapi kalau misalkan jawabannya nanti kurang dari 6 juta, ini nanti bisa Saman tulis semuanya. Misalkan, Bu, biaya jabatannya ketemunya adalah, misalkan di sini, misalkan biaya jabatannya ketemunya cuma 3 juta, Bu. 3 juta per tahun. Kalau 3 juta per tahun, berarti ini nanti harus Saman tulis semua 3 juta. Ya. Tapi kalau misalkan jawabannya di situ adalah 6.500.000, ya. Kalau jawabannya nanti 6.500.000, berarti di situ yang harus Saman tulis adalah 6 juta. Itu kalau Saman menghitung pajaknya secara per tahun, ya. Tapi kalau Saman menghitung pajaknya per bulan, itu nanti setiap bulannya tidak boleh lebih dari 500.000. Kalau di atas 500.000 berarti harus ditulis 500.000. Tapi kalau misalkan nanti jawabannya di bawah 500.000, sama harus ditulis semua jawabannya berapa, ya. Itu untuk yang biaya jabatan. Terus yang kedua di sini ada iuran pensiun, ditetapkan 5% dari penghasilan bruto. Ini penghitungannya nanti sama seperti biaya jabatan. Tapi kalau yang iuran pensiun, terus yang ketiga ini untuk iuran BPJS, ini nanti kita tergantung dari soalnya. Di soalnya ada atau tidak. Tapi kalau yang pertama ini, yang biaya jabatan, meskipun nanti di soal tidak ada, itu tetap harus diikutkan. Ya, berarti harus diingat-ingat untuk yang biaya jabatan ini nanti, kalau misalkan di soal tidak ada biaya jabatan berapa persen atau ditetapkan berapa, ini nanti di soal tetap diikutkan untuk yang biaya jabatan. Kalau yang kedua ini, ya, untuk yang iuran pensiun ini sama iuran BPJS ini nanti tergantung dari soalnya. Di soalnya ada atau tidak. Untuk yang iuran pensiun ini ditetapkan 5% dari penghasilan bruto. Ini sama penghitungannya seperti biaya jabatan. Terus yang ketiga di sini ada iuran BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan karyawan secara mandiri. Berarti yang membayar karyawan sendiri. Ya, kalau yang membayar karyawan sendiri, ini berarti nanti mengurangi penghasilan bruto. Kalau yang di depan tadi, yang membayar perusahaan itu nanti berarti menambah penghasilan bruto. Terus di sini ada program yang sering menjadi kewajiban. Ini biasanya adalah JHT. JHT itu jaminan hari tua. Besarnya itu 5,7%. Dibayar 3,7% oleh perusahaan. Dan sisanya berarti ada 2%. 2% itu yang membayar adalah wajib pajak atau sampean yang bekerja di situ. Terus yang berikutnya di sini ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu besarnya 3%. Dengan komposisinya yang 2% itu yang membayar perusahaan dan 1% ini yang membayar adalah karyawan. Terus yang terakhir di sini ada jaminan kesehatan yang dibayarkan wajib pajak karyawan sebesar 1%. Ya. Nah, ini ada contoh soal seperti yang Bu Nur jelaskan tadi. Ini contohnya ada Adi pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulannya adalah 7 juta. Di sini Adi menikah mempunyai anak 1. Hitung pajak yang harus dibayar oleh Adi selama tahun 2020. Berarti untuk penghitungan yang pertama di sini ada penghasilan. Penghasilannya di situ kan sudah dituliskan. Penghasilannya adalah 7 juta per bulan.
Nah, ini untuk penghitungan pajak itu kan pajak pembayarannya hanya 1 tahun sekali. Berarti ini nanti kalau misalkan di sini selama selama tahun 2020. Berarti kalau selama tahun 2020 ini yang ditanyakan itu adalah pembayaran pajak selama 1 tahun. Kalau 1 tahun ini sekalian aja langsung saman kalikan dengan 12 bulan. Nanti sudah ketemu hasilnya di bawah ini 1 tahun. Ya. Di sini penghasilannya ada 7 juta dikalikan dengan 12 bulan, ya. Ini hasilnya adalah 54 juta. Maaf ya, 84 juta. 84 juta. Nah, ini 84 juta, terus kemudian dikurangi karena di sini tadi tidak ada tambahan apapun ya yang dapat menambah penghasilan bruto, tidak ada. Berarti ini nanti langsung dikurangi dengan biaya jabatan ya, ini bukan biaya. Sebentar. Nah, ini ada biaya. Nah, ini ada biaya jabatan. Biaya jabatannya adalah 5% ya. Di atas ini meskipun tidak ada tulisan biaya jabatan berapa persen, tapi kita tetap menghitungnya dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. 5% dari 84 juta dari penghasilannya, yaitu ketemunya 4.200.000. Ini nanti harus dikurangi. Nah, ini dikurangi 84 juta dikurangi dengan 4.200.000, ketemunya adalah 79 juta. Setelah ini Saman harus menghitung PTKP yang saya jelaskan tadi untuk wajib pajak pribadi. Nah, ini besarnya adalah 54 juta. Karena adinya ini sudah menikah berarti ada tambahan untuk wajib pajak nikah ya, 4.500.000. Terus di situ mempunyai 1 anak, berarti ada 1 tanggungan. 1 tanggungan berarti di sini adalah 4.500.000. Kalau misalkan nanti si adik ini mempunyai anak 3, berarti di sini nanti harus diganti 3. Kalau mempunyai anak 4, berarti di sini tetap 3 karena adalah paling banyak tanggungannya adalah 3. Meskipun punya anak 5, 6, di sini tetap ditulis 3. 3 dikali tanggungannya per 1 tanggungan adalah 4.500.000. Karena di sini tadi hanya ada 1 tanggungan, berarti di sini hanya dituliskan sebesar 4.500.000. Ini nanti ditambah, setelah ditambah terus nanti hasilnya ketemu ini 63 juta. 63 juta ini nanti ya. 63 juta berarti kalau sudah ketemu 63 juta dari penghasilan bruto ini tadi ya. Penghasilan bruto ini tadi dikurangi dengan jumlah PTKP. Kalau sudah ketemu jumlah PTKP-nya baru ketemu yang dinamakan dengan PKP. PKP itu penghasilan kena pajak. Kalau Saman sudah ketemu PKP atau penghasilan bersihnya, baru Saman bisa memasukkan di tarif pajak yang tadi yang ada 5%, ada 15%, 25%, dan 30%. Kita tinggal melihat ininya dulu. Ya, ini. Besarnya di sini berapa? Kalau 0 sampai dengan 50 juta, berarti harus dikalikan dengan 5% ini. Ya. 5%. Berarti kalau ini sudah 5%, 5% dikalikan dengan 16 juta, berarti ketemu 800.000. Berarti ya di sini untuk Adi harus membayar berapa pajak yang harus dibayar selama tahun 2020 adalah 800.000 ya. Nah, untuk penjelasan hari ini kalau ada yang ditanyakan nanti bisa tanya di grup ya. Langsung saja tanya di grup, nanti akan saya jelaskan di situ. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.